Now Pratama Ahad with to the semis. Riding to the corner. Siapa yang tak mengenal sosok Sintayong? Sejak dipercaya menjadi pelatih timnas Indonesia, nama Sintayong selalu menjadi pusat pembicaraan, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pelatih asal Korea Selatan ini begitu dicintai oleh para fans, bukan saja karena prestasinya, namun juga berkat kesabaran dan kerja keras dalam membangun tim dan mengembangkan permainan timnas yang lebih atraktif dan penuh dengan strategi. Berbagai hal telah dicapai Sintayong bersama timnas Indonesia, termasuk pencapaian yang begitu fenomenal, yaitu berhasil mengukir sejarah bersama timnas U23. Sebagai tim debutan, secara mengejutkan, timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya pada ajang Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar. Jauh sebelum melatih timnas Indonesia, bakat Sintayong sebagai seorang pelatih sudah masyhur dikenal. Puncaknya, ia berhasil membawa tim asuhnya Korea Selatan mengalahkan juara bertahan Jerman pada laga terakhir penyisihan grup Piala Dunia tahun 2018 di Rusia. Pada laga tersebut, timnas Korea Selatan berhasil mempermalukan De Panzer dengan skor 2-0. Padahal saat itu, timnas Jerman masih diperkuat oleh para bintang mereka. Sebut saja Mesut Ozil, gelandang Real Madrid Toni Kroos, dan kiper legendaris mereka Manuel Neuer. Di balik tangan dingin coach Sintayong, banyak fans bertanya mengenai kehidupan masa kecil dan remaja pelatih yang konon sangat menyukai makanan berkuah ini. Lalu seperti apa kisah Sintayong dari masa kecil, remaja, hingga dirinya menjadi seorang pemain dan pelatih yang begitu hebat saat ini? Mari kita simak kisahnya. Sintayong lahir di Yeongdo, Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Seperti anak sebayanya, ia banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan olahraga di luar ruangan. Tentu saja, kecintaannya pada dunia sepak bola tidak perlu diragukan. Bakatnya sudah terlihat sejak muda. Hal itu sangat tampak saat dirinya mengikuti sesi latihan dan menjalani pertandingan. Ia begitu tertarik dengan olahraga si kulit bundar. Sepak bola menjadi olahraga kegemaran Sintayong sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat menjadi pelajar di tingkat sekolah menengah, ia mengikuti pertandingan antar sekolah. Mewakili sekolah menengah teknik Daegu, dirinya berhasil mendapatkan predikat pemain terbaik. Dari sanalah, namanya banyak mendapatkan perhatian besar dari tim sepak bola Seoul. Namun ia memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Sintayong kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Yongnam. Kampus itu memiliki peringkat 248 se-Asia dan 27 di Korea Selatan. Saat kuliah, Taeyong masih berusia 19 tahun. Usia yang terbilang sangat muda. Namun ia sudah mampu memperkuat tim Universitas Yongnam hingga namanya melejit. Sintayong pun berhasil menarik perhatian klub profesional Liga Korea Seongnam Ilhwa Jeonma. Pada klub profesional pertamanya itulah ia menghabiskan waktu selama 12 musim. Sin adalah gelandang serang yang produktif dan pernah mendapatkan gelar pemain muda terbaik pada kasta tertinggi Liga Korea tahun 1992. Sintayong adalah pemain hebat pada masanya. Bahkan sejak debutnya sebagai pemain profesional,
ia adalah kreator serang yang menjadi aktor keberhasilan Seongnam memenangkan Liga Korea selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 1993 sampai 1995. Bahkan pada tahun 1995, Shin Tae-yong berhasil mempersembahkan gelar Asian Club Championship. Dirinya juga pernah didapuk sebagai top skor Liga Korea dengan mengemas 18 gol selama satu musim pada tahun 1996. Perjalanan karir Shin Tae-yong tidak selamanya mulus. Pada akhir periode menjelang tahun 2000-an, Shin Tae-yong banyak mendapatkan tantangan terkait performanya di lapangan, hingga ia mampu mengembalikan permainan serta membantu timnya kembali menjuarai Liga Korea secara beruntun pada tahun 2001, 2002, dan 2003 dengan klub yang sama, Seongnam. Sebagai pemain, Shin Tae-yong berhasil mencetak 99 gol dan 68 assist di 400 pertandingan Liga Korea. Dia bisa saja menjadi one club man, tetapi Shin Tae-yong memilih pergi ke Australia untuk membela Queensland. Dia dianggap sebagai salah satu pemain Korea terbaik sepanjang masa. Sebagai pemain timnas Korea, Shin Tae-yong adalah salah satu bakat potensial yang pernah dimiliki. Bagaimana tidak, Shin adalah pemain timnas Korea yang telah memainkan laga sejak dirinya berusia belia. Ia telah bergabung bersama timnas Korea U17, U20, hingga U23 dan telah mencatatkan lebih dari 23 penampilan pada timnas senior di pertandingan internasional, termasuk ajang Piala Asia AFC 1996. Pada akhir periode tahun 2006, Shin Tae-yong memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Ia dikenal sebagai salah satu bakat terbaik yang pernah bermain di Korea Selatan. Setelah pensiun, ia kemudian memutuskan untuk mengikuti kursus sebagai pelatih. Dalam debutnya beberapa kali Shin ditunjuk sebagai asisten pelatih. Pada tahun 2010, ia kembali ke klub masa kecilnya Seongnam. Ia kembali sebagai pelatih dan sukses mempersembahkan gelar juara Liga Champions AFC tahun 2010, juara Piala FA Korea tahun 2011, serta menjadi pelatih terbaik Piala FA Korea pada tahun yang sama. Berkat prestasi dan kontribusinya, Shin kemudian ditunjuk untuk menangani tim Korea Selatan usia 23 tahun. Di bawah asuhannya, ia berhasil mempersembahkan runner-up kejuaraan U23 AFC 2016, menjadi juara pada kejuaraan EAFF tahun 2017. Karir kepelatihannya mencapai puncaknya pada periode saat ia menjadi suksesor bagi tim nasional senior Korea Selatan untuk Piala Dunia Rusia tahun 2018. Semua orang pun mengetahuinya. Saat itu tim asuhnya dianggap gagal setelah terhenti di babak grup. Mereka menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan. Saat itulah fans Korea Selatan begitu kecewa. Dalam sejumlah pemberitaan, saat tim kembali ke Korea Selatan dan melakukan konferensi pers, salah satu fans bahkan berusaha melemparkan telur ke arah tim asuhnya. Pada akhirnya, Shin Tae-yong resmi berpisah dengan timnas Korea, dan setelahnya Shin Tae-yong resmi menerima pinangan PSSI menjadi pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Luis Mia. Dengan sederet pengalaman, jam terbang, serta kontribusinya untuk sepak bola, para fans berharap agar Shin Tae-yong tetap mau bertahan dan terus menjadi pelatih bagi timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar.